Terlepas ini milik Nabi Sulaiman atau bukan, burung hudhud tetap menarik untuk kita ketahui. Mungkin teman termasuk juga yang masih penasaran, seperti apa burung yang begitu Sulaimanis itu. Atau barangkali teman sendiri memilikinya, tapi tidak menyadari. Assalamualaikum, bahagia rasanya dapat berjumpa lagi teman-teman. Semoga hari-harimu tetap menyenangkan. Disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Naml ayat 20 dan ayat 22. Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud, apakah ia termasuk yang tidak hadir?" Maka tidak lama kemudian, datanglah hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui." Burung ini merupakan pembawa berita yang benar dan setia kepada tuannya. Dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, burung hudhud berperan penting dalam menyampaikan berita tentang Ratu Balqis dan rakyatnya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung hudhud melihat Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, burung hudhud menyampaikan berita tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah burung yang dimaksud itu sama dengan burung hudhud yang dapat kita kenal selama ini, atau ada spesifikasi tersendiri yang sudah tidak dapat kita temui sekarang? Wallahu a'lam. Jika ternyata benar, burung hudhud yang dimaksud adalah burung yang sama dengan burung hudhud yang ada sekarang, betapa berartinya burung tersebut, berkaitan dengan peran besar zaman kenabian Sulaiman yang spektakuler tertulis dalam kitab yang suci. Kita masih dapat melihat secara langsung burung ajaib tersebut, setidaknya dari jenis dan keturunan yang sama. Terlepas sama atau tidak, burung hudhud tetap menarik untuk kita ketahui. Mungkin teman termasuk juga yang masih penasaran, seperti apa burung yang begitu Sulaimanis itu, atau barangkali teman sendiri memilikinya, tapi tidak menyadari. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang burung hudhud. Burung hudhud adalah burung endemik Afrika. Burung hudhud memiliki panjang sekitar 40 cm. Burung hudhud memiliki bulu berwarna coklat dan putih. Burung hudhud memiliki jambul yang menegak saat merasa terancam. Burung hudhud bertelur sekitar 3-5 butir per musim. Burung hudhud memiliki bulu berwarna coklat dan putih. Bulu coklatnya menutupi seluruh tubuh, kecuali bagian bawah tubuhnya yang berwarna putih. Burung hudhud juga memiliki jambul yang berwarna coklat dan putih. Jambul ini dapat berdiri tegak saat burung hudhud merasa terancam. Di hutan, burung ini memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu penyebar biji-bijian. Burung hudhud memakan buah-buahan dan biji-bijian. Biji-bijian yang tidak dicerna akan dikeluarkan kembali melalui kotoran. Kotoran burung hudhud menjadi pupuk bagi tanah dan biji-bijian yang tidak tercerna tumbuh menjadi pohon baru, sehingga membantu penyebaran tumbuhan di setiap tempat yang mereka singgahi. Pemangsa serangga. Burung hudhud juga memakan serangga, seperti ulat, belalang, dan kutu. Serangga-serangga tersebut merupakan hama bagi tanaman. Betapa penting peran burung hudhud di habitatnya, baik sebagai penanam pohon, juga mengendalikan hama tanaman. Tidak heran, jika burung ini merupakan hewan yang dilindungi. Berikut siapa itu Ratu Balqis? Ratu Balqis adalah pemimpin kerajaan Saba, yang terletak di Eritrea, Ethiopia, atau Yaman, barat daya semenanjung Arab. Konon, kerajaan Saba berdiri sejak 2000 sebelum Masehi hingga abad ke-8 sebelum Masehi, yang rakyatnya bukan penyembah Allah, melainkan berhala. Dalam sejarah Islam, Ratu Balqis disebutkan memiliki singgasana yang agung, kerajaan yang luas dan rakyat yang hidup makmur. Ratu Balqis adalah seorang ratu dan pemimpin yang menyembah matahari. Mengetahui berita ini, Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Nabi Sulaiman adalah salah satu tokoh dalam Al-Quran yang dikenal sebagai pembangun bait suci pertama.
Isi surat yang ditulis Nabi Sulaiman untuk Ratu Balkis berisi 3 hal, sebagai berikut. 1. Memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ratu Balkis sebagai ganti daripada menyembah matahari. 2. Menghimbau Ratu Balkis untuk berhenti dari sikap sombong yang dapat menghalangi kebenaran dalam jiwa. 3. Memerintahkan Ratu Balkis untuk menyerahkan diri dan mengikuti sistem teologi monoteisme, kepercayaan bahwa Tuhan hanya satu. Isi surat itu dirasakan Ratu Balkis begitu mengganggu jiwa. Ia beranggapan bahwa surat tersebut seakan-akan merongrong stabilitas kekuasaannya. Kendati begitu, Ratu Balkis memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara damai, bukan melalui agresi perang. Menurut Ratu Balkis, agresi perang hanya akan mendatangkan malapetaka dan masalah lain. Ratu Balkis bahkan berkunjung ke kediaman Nabi Sulaiman dan membawa serta hadiah. Pemberian hadiah ini ternyata merupakan taktik dari Ratu Balkis untuk mengungkap apakah Sulaiman benar-benar seorang nabi atau hanya raja biasa. Jika Sulaiman seorang nabi, maka ia akan menolak hadiah tersebut. Namun, jika Sulaiman menerima hadiah tersebut, maka Ratu Balkis dapat menebak bahwa Sulaiman hanya seorang raja biasa yang serakah. Sayangnya, strategi yang digunakan Ratu Balkis gagal. Sesampainya Ratu Balkis di istana Nabi Sulaiman, semua hadiah yang ia bawa ditolak mentah-mentah. Tidak berhenti menolak hadiah-hadiah yang dibawa Ratu Bilqis, lebih dari itu, Nabi Sulaiman membuat kejutan yang tak disangka-sangka, yaitu memindahkan singgasana Ratu Balkis ke negaranya secara gaib. Salah seorang alim dan ahli hikmah dari pihaknya yang bernama Ashif bin Barkiyah telah melakukannya untuk Sulaiman. Melihat semua kejadian itu, Ratu Balkis pun tunduk, lalu bersedia mengimani Allah, begitu juga dengan para pengikutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jika berkenan, silakan like, subscribe dan klik lonceng.